Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Yang pertama, Presidir CDIA raup miliaran. Dua direksi Chandra Daya Investasi dengan kode saham CDIA mengumumkan pembelian total 10 juta lembar saham perusahaan pada tanggal 17 Juli 2025 dan dieksekusi di harga Rp800 per sahamnya. Dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Presiden Direktur CDIA Franciscus Ruli Aryawan mengumumkan membeli 5 juta saham CDIA dengan harga Rp800 per sahamnya. Artinya ia merogoh kocek sebanyak 4 miliar rupiah. Sebelumnya Franciscus tidak memiliki saham CDIA dan saat ini porsi kepemilikan dirinya adalah sebesar 0,004%. Senada, Direktur CDIA lainnya Jonathan Kandinata juga membeli 5 juta saham CDIA di harga yang sama dan saat ini kepemilikannya pasca transaksi juga menjadi 0,004%. Keduanya mengumumkan pembelian saham biasa tersebut bertujuan untuk investasi dengan kepemilikan langsung dan bukan merupakan bagian dari pengendali perusahaan. Tambahan informasi, saham CDIA menguat signifikan sejak pertama kali melantai di bursa pada tanggal 9 Juli 2025 silam, di mana pada saat penawaran umum perdana saham CDIA ditawarkan di harga Rp190 per saham dan saat ini saham CDIA sedang disuspensi bursa untuk kedua kalinya setelah saham milik konglomerat Prajogo Pangestu tersebut naik 697% menjadi Rp1.515 per sahamnya. Artinya saat ini kedua direksi CDIA tersebut telah memperoleh keuntungan hingga Rp3,57 miliar dalam sepekan. Dan informasi terpopuler yang kedua, PBB ingatkan petaka global. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan juga China agar berhenti bergantung pada bahan bakar fosil dan segera beralih ke energi terbarukan. Dalam pidatonya di markas besar PBB, Guterres menyoroti maraknya pembangunan pusat data berbasis gas dan juga batu bara, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia menegaskan bahwa masa depan teknologi harus ditenagai oleh energi bersih. Seperti diketahui, Amerika Serikat dan China adalah dua negara yang paling kencang mengembangkan teknologi AI dan berinvestasi pada data center sebagai penopangnya. Keduanya berlomba-lomba untuk mendominasi AI di dunia. Sebagai dua rival ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China kini terjebak dalam perlombaan teknologi untuk memperebutkan dominasi di bidang AI. Namun di saat yang sama, Trump menandatangani Undang-Undang One Big Beautiful Bill Act yang membatasi insentif untuk energi angin dan juga surya, dua sumber energi terbarukan. Kita ke informasi terpopuler yang ketiga, Iran terbakar suhu 50 derajat Celcius. Iran tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang melumpuhkan sebagian besar pasokan air dan juga listrik di seluruh negeri. Media pemerintah melaporkan permukaan air di bendungan utama telah turun ke titik terendah dalam 1 abad akibat krisis cuaca tersebut. Melansir AFP, suhu ekstrim mulai melanda sejak Jumat lalu dan diperkirakan baru akan mereda pada Kamis mendatang. Otoritas meteorologi menyebut setidaknya 18 dari 31 provinsi terdampak termasuk ibu kota Teheran. Kantor-kantor pemerintahan di sedikitnya 10 provinsi termasuk Teheran dipaksa tutup pada Rabu demi menghemat energi dan juga air. Di beberapa wilayah selatan dan barat daya Iran, suhu bahkan tercatat melonjak di atas 50 derajat Celcius. Badan Meteorologi Iran menyatakan sedikitnya 10 ibu kota provinsi mencatat suhu lebih dari 40 derajat Celcius pada Senin, termasuk Teheran yang untuk pertama kalinya tahun ini menyentuh angka tersebut. Di sisi lain, kekeringan berkepanjangan kian memperparah situasi. Curah hujan anjlok tajam dan perusahaan air Provinsi Teheran menyebut ini sebagai musim terkering dalam 60 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong gangguan distribusi air. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang terakhir. Netanyahu diduga pakai jin. Iran melontarkan tuduhan tak biasa terhadap Israel usai konflik bersenjata yang berlangsung selama 12 hari. Pasukan Zionis tersebut disebut menggunakan kekuatan supernatural seperti jin dan juga jimat. Melansir Iron Wire, narasi ini tidak hanya muncul di media sosial tetapi juga disuarakan oleh pejabat
ulama hingga penasehat politik. Abdullah Ganji, penasihat wali kota Teheran misalnya, menyebut di platform X bahwa beberapa kertas berisi jimat dengan simbol Yahudi ditemukan di jalanan ibu kota usai perang. Meski tidak menyertakan bukti visual, pernyataannya menyulut perdebatan luas di ruang publik. Isu tersebut menguat setelah beredar foto pola bintang Daud terukir di sebuah tanah lapang dekat kota Khomein. Namun surat kabar Hamsyahri menyatakan tanda-tanda itu berasal dari latihan militer Garda Revolusi sebelumnya. Wacana ini tidak lepas dari konteks sejarah retorika elit Iran soal kekuatan tak kasat mata. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei sejak lama menyebut musuh-musuh Republik Islam sebagai jin dan manusia. Tuduhan ini sendiri disebut memperlihatkan bagaimana isu mistik masih digunakan dalam narasi politik Iran modern, entah sebagai alat propaganda, bentuk kepercayaan, atau cara mengalihkan perhatian dari realitas konflik yang kompleks.